Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Dermi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu aktivitas modern di zaman sekarang ini adalah berkurban melalui lembaga-lembaga. Artinya di sini ada proses kurban tidak langsung oleh si pemilik dana, langsung beli hewannya, langsung dia menyembelih sendiri. Sejatinya aktivitas wakil mewakili ini sudah kita laksanakan juga jauh-jauh hari sejak masa silam. Contoh mewakilkan yang paling dekat adalah penyembelihan. Sebenarnya yang sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri yaitu si pekurban sendiri. Tidak diwakilkan kepada jazar. Jazar itu si tukang jagal, enggak. Semestinya yang berkurban, yang menyembelih itu ya dia sendiri, si pekurban. Jika dia beli kambing, dia sendiri melakukan. Jika dia memiliki berkurban bersama dengan satu ekor sapi, semestinya salah satu dari 7 orang itulah yang menyembelih, tidak diwakilkan. Tapi karena beberapa faktor, beberapa hal yang dia tidak mampu melakukan sendiri, maka diwakilkanlah kepada orang lain. Nah, sejatinya di sini kita ingin menyampaikan bahwa proses wakil mewakilkan ini sudah lumrah kita lakukan dan sudah terjadi sejak masa silam. Kemudian ada metode baru yang kita temukan yaitu berkurban melalui lembaga-lembaga filantropi. Seperti di Indonesia kita punya Basnas, ada The Bait Duafa, ada semacam ACT dan lain-lain sebagainya yang diakui oleh pemerintahan kita. Si pekurban mewakilkan pembelian kurban, hewan kurban kepada lembaga tersebut. Di sini yang pertama terjadi adalah mewakilkan jual beli. Nah, apa hukum mewakil dalam fikih? Mewakilkan sesuatu atau amalia, muamalah itu ijma' ulama boleh dengan syarat dilakukan dalam hal yang halal dengan tercapainya syarat-syaratnya. Jadi terjadi yang pertama di sini adalah akad wakil jual beli. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah akad penyembelihan, mewakilkan dalam hal menyembelih. Maka ini dua-duanya sama bolehnya dalam Islam, dalam fikih dibolehkan. Dengan syarat orang yang menerima wakil harus amanah dan harus menjamin apa yang menjadi syarat dalam akad wakalah, akad wakil mewakili, dan juga harus menjamin kualitas status hewan kurban sesuai syarat-syarat dalam agama kita. Sekarang pertanyaannya adalah, yang menjadi unik dalam masyarakat kita adalah kembali ke masalah awal mengenai tidak sangat dianjurkan untuk sementara tidak mencukur rambut atau memotong kuku sebelum hewan kurbannya disembelihkan. Ada pernyataan demikian. Memang ada riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang berkurban maka disunnahkan dia itu tidak memotong kukunya, tidak mencukur rambutnya sampai hewan kurbannya disembelih. Ada pendapat ulama memang kuku yang dimaksud adalah kuku hewan kurbannya. Tapi yang lebih kuat adalah kuku yang dimaksud adalah kuku si pekurban. Jadi karena hewan kurban ini diwakilkan kepada lembaga, sementara lembaga ini juga tidak melaporkan bahwa hewan si pekurban ini sudah dipotong atau belum, tidak dikabarkan. Akhirnya si pekurban ini tak kunjung memotong kukunya hingga hari tasyrik berakhir. Lalu mereka protes. Kenapa saya tidak dikabari kapan hewan kurban saya disembelih? Kuku saya sudah terlanjur panjang. Nah, ini masyarakat harus paham bahwa tidak memotong kuku, tidak memotong rambut itu adalah hukumnya sunat. Tidak membatalkan status kurban kita. Silakan potong kuku sebelum hari raya Idul Adha, sebelum kita membeli hewan kurban kita. Potong saja kuku kita kalau ragu misalnya setelah membeli hewan kurban kita belum kunjung motong kuku, potong saja kuku kita, potong rambut saja sebelum hewan kurban kita disembelih. Nah, sebenarnya
tidak mengurangi status kesunahan, tidak menghilangkan syarat, atau tidak membuat kurban kita menjadi tidak sah, tidak. Potong saja kuku kita. Jadi si pekurban sejatinya ketika sudah mewakilkan kepada sebuah lembaga, dia sudah lepas tanggung jawab. Dia tidak perlu lagi secara fikih dia tidak perlu lagi mempertanyakan apakah sudah ditunaikan, mana fotonya, mana videonya, apakah hewan kurban itu sudah dikasih nama saya, bahkan ada yang meminta di kulit hewan kurbannya ditulis namanya fulan gitu. Jadi orang mengira hewan kurbannya itu bernama si fulan. Nah gitu. Jadi hal itu sejatinya secara fikih tidak mesti dilakukan. Namun karena ada semacam keraguan atau mungkin kurangnya keilmuan mengenai fikih berkurban, sehingga masyarakat kita ini cenderung ingin mensusahkan dirinya sendiri. Sebetulnya sangat sederhana, ketika dia sudah menjelas atau mengakadkan wakil berkurban kepada sebuah lembaga, maka tanggung jawab dia, taklif dia untuk berkurban sudah selesai dan sah, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun apabila terjadi penyelewengan atau ketidak tepat sasaran, itu adalah menjadi tanggung jawab orang yang menerima wakil. Maka si pekurban sudah lepas, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, tetap tenang. Allah tidak buta, Allah tetap memandang keikhlasan kita. Apa gunanya kita memaksa-maksa untuk tampil, tapi kalau dalam kalbu kita tidak ada keikhlasan, maka Allah tidak akan terima. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.